Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Bayu Sabdani, NPM 06 2018 1 07065. Oke, di sini saya akan menjelaskan perihal materi analisa angkutan perangkat lunak. Nah, yang pertama yaitu requirement engineering. Yang pertama kita harus tahu apa itu requirement. Jadi, requirement adalah pernyataan yang mendefinisikan tujuan atau batasan sistem yang harus terpenuhi. Perlu dipahami oleh tim pengembang dan divalidasi oleh para stakeholder dan pengguna atau user. Sebagai kriteria penentuan lolos atau gagal yang dapat diverifikasi oleh tim penguji, prioritas yang ditetapkan dalam kaitannya dengan persyaratan lain. Jadi secara garis besar requirement seperti ini. Lalu requirement dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama fungsional requirement dan non-fungsional requirement. Fungsional requirement yaitu persyaratan fungsional menentukan apa yang akan dilakukan sistem atau aplikasi. Sedangkan non-fungsional requirement yaitu persyaratan perangkat lunak yang menjelaskan bukan apa yang akan dilakukan perangkat lunak, tapi bagaimana perangkat lunak akan melakukannya. Misalnya persyaratan kinerja perangkat lunak, persyaratan antarmuka internal perangkat lunak, batasan desain, dan atribut kualitas perangkat lunak. Sekarang kita masuk ke requirement engineering. Apa itu requirement engineering? Requirement engineering adalah fase terdepan dari proses rekayasa perangkat lunak atau software engineering, di mana software requirement atau kebutuhan dari user, pengguna, dan customer pelanggan dikumpulkan, dipahami, dan ditetapkan. Kebanyakan kegagalan pengembangan software disebabkan karena adanya, yaitu yang pertama, ketidakkonsistenan. Lalu yang kedua, ketidaklengkapan suatu data, yaitu yang ketiga, yaitu ketidakbenaran dari requirement specification. Studi di The Standish Group mencatat bahwa presentase akumulatif kegagalan sebuah proyek pengembangan software sebagian besar disebabkan oleh masalah requirement dan spesifikasinya. Requirement engineering adalah cabang dari software engineering yang mengurusi masalah yang berhubungan dengan tujuan, fungsi, dan batas-batasan pada sistem software, termasuk hubungan faktor-faktor tersebut dalam menetapkan spesifikasi yang tepat dari suatu software. Proses evolusinya baik berhubungan dengan masalah waktu maupun dengan software lain. Requirement engineering dibagi dalam 3 proses besar, yaitu elicitation, specification, validation, and verification. Nah, proses ketiga ini disebut dengan the 3 dimension of requirement engineering. Nah, untuk requirement elicitation memiliki pengertian yaitu proses mengumpulkan dan memahami requirement dari user. Ada masalah yang muncul berakar dari gap masalah knowledge domain atau perbedaan disiplin ilmu yang dimiliki. Customer adalah expert pada domain yang softwarenya ingin kembangkan atau domain spesialis. Di lain pihak, sang pengembang atau requirement analis ada kalanya sama sekali buta terhadap knowledge domain tersebut. Lalu untuk requirement specification, setelah masalah berhasil dipahami, pengembang mendeskripsikan dalam bentuk dokumen spesifikasi. Spesifikasi ini berisi tentang fitur dan fungsi yang diinginkan oleh customer.
dan sama sekali tidak membahas bagaimana metode pengembangannya. IEEE mengeluarkan standar untuk dokumen spesifikasi requirement yang terkenal dengan nama IEEE Recommended Practice for Software Requirement Specification. Dokumen spesifikasi requirement bisa berisi functional requirement, perform requirement, external interface requirement, design constraint, maupun quality requirement. Untuk requirement validation and verification, setelah spesifikasi requirement berhasil dibuat, perlu dilakukan dua usaha, yaitu validasi dan verifikasi. Untuk pengertian validasi sendiri yaitu proses untuk memastikan bahwa requirement yang benar sudah ditulis. Sedangkan untuk verifikasi yaitu proses untuk memastikan bahwa requirement sudah ditulis dengan benar. Proses validasi dan verifikasi ini melibatkan customer atau user sebagai pihak yang menilai dan memberi feedback berhubungan dengan requirement. Jadi di sini customer sangatlah penting untuk validasi dan verification. Lalu proses requirement engineering ini dilakukan secara iterasi dengan mengakomodasi adanya feedback dari customer atau user. Tugas-tugas yang dilakukan pada requirement engineering meliputi yang pertama, inception, elicitation, elaboration, negotiation, specification, and validation. Nah, untuk kejelasan dari inception tadi yaitu inception yang mendefinisikan lingkup atau scope dan sifat masalah yang akan dipecahkan. Sedangkan elicitation yang membantu para pemangku kepentingan menentukan apa yang dibutuhkan. Untuk elaboration, di mana persyaratan dasar disempurnakan dan dimodifikasi. Negotiation dengan stakeholder dalam mendefinisikan masalah, apa yang menjadi prioritas, apa yang penting, kapan itu diperlukan. Lalu akhirnya masalah ditentukan dengan specification dalam beberapa cara dan kemudian ditinjau dan dievaluasi untuk memastikan atau divalidasi bahwa pemahaman Anda tentang masalah dan pemahaman para pemangku kepentingan dari masalah sama. Nah, untuk grafik dari software requirement seperti ini, jadi user menyerahkan requirement, lalu di elicitation, lalu di spesifikasi, lalu misal kalau di spesifikasi akan diserahkan ke user juga boleh, atau langsung ke validation, dibuat model requirementnya, lalu di validation, lalu dikirim ke user lagi. Nah, user juga bisa memberi feedback. Jadi divalidasi, lalu hasil validasi, lalu permintaan pengetahuan, lalu bisa kembali lagi seperti tadi. Jadi ini bisa memutar sesuai feedback dari user. Lalu untuk penyelesaian masalah by George Poila memberikan esensi praktik rekayasa perangkat lunak dalam menyelesaikan masalah meliputi poin 45. Yaitu yang pertama, pahami permasalahannya, yaitu dengan komunikasi dan analisa. Lalu rancang solusinya, yaitu dengan pemodelan dan rancangan, yaitu dengan model seperti use case dan lain-lain. Lalu yang ketiga, laksanakan rancangannya, yaitu kegiatan menulis kode atau ngoding gitu, membuat aplikasinya. Lalu yang keempat, periksa ketepatan hasilnya, yaitu pengujian dan penjaminan kualitas, yaitu diuji lagi aplikasinya apakah ada bug atau tidak, seperti itu. Misal kalau ada bug, bisa kembali ke pahami permasalahannya lagi, seperti itu.
Lalu untuk konsep komunikasi dan analisa, spesifikasi kebutuhan pengguna harus diperoleh melalui aktivitas-aktivitas komunikasi sebelum dilakukannya analisis. Sasaran dari spesifikasi kebutuhan adalah untuk memahami berbagai hal yang para stakeholder inginkan dari perangkat lunak yang akan dikembangkan. Analis adalah tindakan yang terjadi saat kebutuhan-kebutuhan sudah didapatkan. Nah, validasi kebutuhan. Setelah kebutuhan-kebutuhan didapatkan, perlu melakukan validasi terhadap kebutuhan-kebutuhan tersebut, yaitu daftar pertanyaan seperti ini perlu kita pikirkan, yaitu apakah kebutuhan-kebutuhan dinyatakan dengan jelas, mungkinkah kebutuhan-kebutuhan itu mengalami salah penafsiran, apakah sumber kebutuhan-kebutuhan telah diidentifikasi, dan apakah pernyataan final tentang kebutuhan-kebutuhan telah diperiksa atau dilacak sumber aslinya. Model analisis. Sasaran model analisis adalah untuk memberikan deskripsi dari ranah informasional, fungsional, dan perilaku yang dibutuhkan untuk sistem-sistem berbasis komputer. Pemodelan analisis berfokus pada apa, bukan bagaimana. Nah, untuk letak model analisis seperti ini, yaitu ada deskripsi sistem, model analisis di tengah, lalu model perancangan. Model analisis sebagai jembatan deskripsi model dan model perancangan. Jadi untuk model analisis itu sebagai jembatan dari deskripsi sistem dan model perancangan ini. Elemen-elemen model analisis. Secara umum, model-model analisis memiliki elemen-elemen spesifik seperti di bawah ini. Yaitu yang pertama elemen berbasis skenario, untuk yang kedua elemen berbasis kelas, untuk yang ketiga elemen berbasis aliran, untuk yang keempat elemen-elemen perilaku. Bentuk representasi yang berbeda memberi pertimbangan kebutuhan-kebutuhan sistem atau perangkat lunak dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Nah, untuk gambaran software requirement seperti ini, elemen-elemen model analisis dari model skenario yaitu seperti use case atau user stories. Lalu dari kelas model seperti kelas diagram, collaboration diagram. Lalu untuk flow model itu yaitu seperti DFD dan data model. Lalu dalam behavioral model yaitu seperti state diagram dan sequence diagram. Secara umum model-model analisis memiliki elemen-elemen spesifik seperti di bawah ini, yaitu elemen berbasis skenario, elemen berbasis kelas, elemen berbasis aliran, elemen-elemen perilaku. Nah, untuk elemen-elemen berbasis skenario memperlihatkan bagaimana interaksi yang kelak akan terjadi antara pengguna dengan sistem atau perangkat lunak. Memperlihatkan sejumlah aktivitas berurutan yang terjadi saat perangkat lunak digunakan. Lalu untuk elemen model berbasis kelas, yaitu memodelkan objek-objek yang akan dimanipulasi oleh sistem, memodelkan operasi-operasi yang akan diterapkan, memodelkan relasi yang terjadi antara objek satu dengan yang lainnya. Lalu untuk elemen-elemen perilaku, yaitu atau behavior, memperlihatkan bagaimana event-event eksternal melakukan perubahan pada keadaan atau state sistem atau kelas-kelas yang ada di dalamnya. Untuk elemen-elemen berorientasi aliran, memperlihatkan sistem atau perangkat lunak yang bertindak sebagai pelaku transformasi informasi dan memperlihatkan bagaimana objek-objek data ditransformasikan saat mereka mengalir melintasi berbagai fungsi yang dimiliki sistem. Sasaran model analisis. Model-model analisis harus mencapai 3 sasaran, yaitu yang pertama untuk mendeskripsikan apa yang pelanggan inginkan. Yang kedua, menetapkan dasar bagi perancangan sistem atau perangkat lunak.
Lalu yang ketiga, untuk mendefinisikan sejumlah kebutuhan yang dapat divalidasi saat sistem atau perangkat lunak dikembangkan. Pendekatan model analisis terstruktur, yaitu objek-objek data dimodelkan dengan cara mendefinisikan atribut-atribut serta relasi-relasinya, memperlihatkan bagaimana caranya mereka melakukan transformasi data saat objek-objek data mengalir dalam sistem yang akan dikembangkan. Lalu ada juga analisis berorientasi objek, yaitu berfokus pada pendefinisian kelas-kelas dan cara bagaimana mereka saling bekerja sama satu dengan yang lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.